Teman-teman, gue mau mulai cerita ini dengan satu pertanyaan sederhana. Pernah gak sih, kalian lewat jalan yang indah banget di siang hari? Tapi begitu malam datang, rasanya kayak ada yang berubah? Bukan cuma suasananya, tapi isinya. Dan malam ini, gue mau cerita ke kalian tentang satu tempat di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Tempat yang sudah lama dikenal angker oleh sopir-sopir malam. Tempat yang katanya, kalau salah niat lewatnya, bisa bikin orang gak pernah sampai tujuan. Namanya Kelok Tarok. Dan yang bikin cerita ini lebih berat, di atas jalan Kelok itu ada kuburan Belanda tua. Kuburan zaman kolonial. Kuburan yang sudah lama, sepi, dan jarang diziarahi. Cerita ini gue dengar dari seorang teman lama. Sebut saja namanya Rizal. Orangnya gak pernah suka cerita mistis, logis, rasional. Tipe yang selalu bilang, cuma sugesti. Sampai satu malam, dia gak pernah lagi ngomong enteng soal Kelok Tarok. Malam itu, Rizal pulang dari Sawah Lunto menuju Solok. Jam sudah lewat tengah malam. Kabut turun pelan, tapi belum terlalu tebal. Waktu mobilnya mulai memasuki Kelok Tarok, dia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan takut, bukan merinding, tapi sunyi yang terlalu sunyi. Gak ada suara serangga, gak ada suara angin. Bahkan suara mesin mobilnya sendiri terdengar aneh, seperti teredam. Padahal, di atas sana, di balik pepohonan gelap, ada kuburan Belanda. Nisan-nisannya tinggi, putih kusam. Beberapa sudah miring. Tulisan Belandanya nyaris gak terbaca. Orang-orang sekitar bilang, dulu banyak tentara dan pekerja paksa Belanda yang mati di daerah itu. Sebagian dikubur cepat-cepat. Sebagian, bahkan gak jelas jasadnya dikubur di mana. Rizal melaju pelan. Tikungan demi tikungan dia lewati. Sampai di satu kelokan tajam, dia melihat lampu kecil berwarna kuning di pinggir jalan. Awalnya dia pikir motor mogok. Tapi makin dekat, itu bukan motor. Itu lampu lentera. Dan di samping lentera itu, berdiri seorang laki-laki tua. Bajunya seperti pakaian zaman dulu. Putih, panjang, dengan kancing di depan. Kepalanya tertutup topi bulat hitam. Orang itu berdiri membelakangi jalan. Rizal memperlambat mobil. Dalam hatinya dia ragu. Tapi lampu lentera itu terlihat terlalu nyata untuk diabaikan. Saat mobil sejajar, laki-laki itu menoleh pelan. Wajahnya pucat, matanya cekung. Dan saat dia bicara, logatnya bukan logat Minang. Bisa antar saya ke atas? Tangannya menunjuk ke arah kuburan Belanda. Rizal kaget. Ke atas? Pak, itu kuburan. Laki-laki itu tersenyum tipis. Senyum yang bikin perut Rizal langsung melilit. Itu rumah saya. Entah kenapa, tanpa berpikir panjang, Rizal mengangguk. Dia buka pintu belakang. Laki-laki itu masuk. Duduk tegak. Tangannya dilipat rapi di paha. Mobil kembali berjalan. Beberapa meter setelah jalan menanjak, Rizal mulai merasakan hawa dingin menusuk. Padahal AC mati. Kaca mobil mulai berembun. Dan dari kaca spion, dia melihat sesuatu yang bikin jantungnya hampir copot. Pantulan di kaca spion bukan satu orang. Di jok belakang, selain laki-laki tua itu, ada bayangan lain. Berdiri. Diam. Tingginya hampir menyentuh atap mobil. Rizal menelan ludah. Tangannya gemetar di setir. Dia coba bicara. Pak, Bapak tinggal di kuburan itu sejak kapan? Laki-laki itu menjawab pelan. Saya sudah lama mati. Sekejap, lampu mobil mati. Mesin masih hidup. Tapi lampu benar-benar padam. Di tengah gelap, Rizal mendengar suara langkah kaki. Bukan di luar, tapi di atas mobil.
Seperti ada yang berjalan di atap. Dari atas, terdengar suara berbisik. Bukan satu. Banyak. Bahasa yang tidak dia mengerti. Tapi jelas bukan bahasa Indonesia. Dan dari kursi belakang, laki-laki tua itu berbisik tepat di telinganya. Kami semua dikubur di atas jalan ini. Rizal memejamkan mata. Mulutnya komat kamit membaca doa. Begitu dia membuka mata, lampu menyala. Mobil sudah berhenti. Di depannya, bukan lagi jalan, tapi gerbang kuburan Belanda. Dan di belakangnya, tidak ada lagi jalan Kelok Tarok. Hanya hutan gelap. Waktu Rizal membuka mata, mobilnya sudah berhenti tepat di depan gerbang besi tua. Gerbang itu tinggi, berkarat, besinya hitam kehijauan, dan di tengahnya ada tulisan Belanda yang sudah hampir tidak terbaca. Kabut menggantung rendah. Lampu mobil menyinari deretan nisan-nisan tinggi. Beberapa berbentuk salib batu. Beberapa cuma tugu tanpa nama. Suasana sunyi. Terlalu sunyi. Rizal menoleh ke jok belakang. Kosong. Laki-laki tua itu tidak ada. Lentera juga tidak ada. Tapi, bekas tapak sepatu lumpur masih jelas di karpet mobilnya. Padahal sejak masuk Kelok Tarok, dia tidak pernah turun dari mobil. Rizal menelan ludah. Tangannya gemetar saat mematikan mesin. Dalam hatinya dia bilang, "Gue cuma nyasar, cuma nyasar." Dia membuka pintu mobil. Begitu kakinya menginjak tanah kuburan, hawa dingin langsung naik dari telapak kaki ke dada. Tanahnya lembab. Dan bau itu, bau tanah tua, bau kayu lapuk, dan bau yang cuma bisa kalian temukan di tempat yang sudah lama dihuni kematian. Tiba-tiba, krek, suara kayu tua. Rizal menoleh ke kanan. Salah satu nisan bergerak. Bukan jatuh, bukan ambruk, tapi seperti didorong dari bawah tanah. Pelan. Sangat pelan. Rizal mundur satu langkah. Lalu dua langkah. Dan dari balik kabut, muncul satu sosok. Lalu dua. Lalu banyak. Mereka berdiri di antara nisan. Pakaian mereka berbeda-beda. Ada yang seperti tentara Belanda. Ada yang seperti pekerja paksa. Ada yang kepalanya retak. Ada yang dadanya berlubang. Semua pucat. Semua diam. Dan semua menatap Rizal. Salah satu dari mereka melangkah maju. Itu laki-laki tua dengan lentera. Sekarang wajahnya lebih jelas. Kulitnya seperti kertas basah. Matanya cekung hitam. Dan saat dia bicara, suaranya bukan cuma satu. Seperti ada banyak suara bercampur. "Kau sudah sampai," katanya. "Sudah lama, tidak ada yang mengantar kami pulang." Rizal gemetar. "Kak, kalian mau apa?" Laki-laki itu mengangkat lentera. Cahayanya menyapu tanah kuburan. Dan saat itulah Rizal melihat sesuatu yang bikin lututnya hampir roboh. Di bawah setiap nisan, ada jalan kecil. Seperti lorong. Turun ke dalam tanah. Dan dari dalam lorong itu, terdengar suara rintihan. "Kami mati di sini," kata sosok itu. "Tapi jalan ini dibangun di atas kami. Kami terjebak. Kami tidak pernah benar-benar pergi." Rizal teringat cerita warga. Katanya, saat Belanda membangun jalan dan tambang di sawah Lunto, banyak mayat yang dikubur seadanya. Bahkan ada yang tertimbun bersama tanah jalan. Kelok Tarok bukan cuma jalan berkelok. Itu penutup kuburan massal. Tiba-tiba, salah satu sosok di belakang menjerit. Jeritannya panjang, melengking, bikin telinga sakit. Tanah di dekat nisan itu terbuka. Tangan hitam keluar. Lalu kepala. Wajahnya rusak. Mulutnya terbuka lebar. "Pulang? Antarkan kami pulang." Suara itu bergema ke seluruh kuburan.
Kabut berputar. Angin dingin menerpa. Rizal jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Ampun, gue gak tahu, gue cuma lewat. Laki-laki tua itu menatapnya lama. Lalu berkata pelan, "Kau masih hidup. Kau boleh pergi. Tapi ingat." Dia mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Rizal. "Kalau kau kembali ke Kelok Tarok dan mendengar langkah di atas mobilmu, jangan berhenti. Jangan menoleh. Dan jangan pernah mengantar kami lagi." Sekejap, semua gelap. Rizal sadar dalam kondisi mobilnya masih menyala. Posisinya kembali di jalan Kelok Tarok, bukan di kuburan. Jam di dashboard menunjukkan pukul 3.33. Jok belakang kosong. Tidak ada bekas tanah. Tidak ada lentera. Seolah semua itu tidak pernah terjadi. Sejak malam kejadian itu, Rizal berubah. Dia masih bekerja seperti biasa. Masih menyetir. Masih tertawa kalau kumpul sama teman-teman. Tapi ada satu hal yang berbeda. Setiap lewat jalan pegunungan berkelok, dia tidak pernah menyalakan musik. Katanya, kalau terlalu sunyi, kadang terdengar suara lain, yang bukan berasal dari luar mobil. Beberapa minggu kemudian, berita buruk mulai terdengar. Seorang sopir truk bermuatan pasir jatuh ke jurang di Kelok Tarok. Aneh ya, tidak ada bekas rem. Saksi mata bilang, truk itu melaju pelan, lalu tiba-tiba membelok sendiri ke arah jurang. Beberapa hari setelahnya, motor boncengan 2 orang juga kecelakaan di tikungan yang sama. Korban selamat bilang, dia melihat cahaya kuning dari arah atas jalan, seperti lentera. Dan saat dia menoleh, setir motornya terasa berat. Seolah ada yang menarik. Rizal mulai gelisah. Karena semua ciri itu sama persis dengan yang dia lihat malam itu. Cahaya lentera. Kuburan Belanda. Tikungan yang terasa tidak wajar. Dan yang paling bikin dia takut, setiap jam 3.33 dini hari, Rizal selalu terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena dia mendengar suara pelan di luar rumahnya. Suara langkah kaki. Berat, perlahan, seperti sepatu tua menginjak tanah basah. Puncaknya, satu malam, Rizal bermimpi. Dalam mimpinya, dia berdiri di Kelok Tarok. Kabut tebal. Lampu mobil mati. Dari arah kuburan Belanda, datang laki-laki tua dengan lentera. Kali ini wajahnya rusak, setengah hancur. Dia berkata, "Kau sudah melihat kami. Sekarang kau harus ingat kami." Rizal terbangun sambil berteriak. Dan saat dia menoleh ke jendela kamarnya, cahaya kuning itu ada. Diam. Menggantung. Besok paginya, Rizal memutuskan sesuatu yang menurut kami nekat. Dia bilang, "Gue harus balik ke sana. Bukan buat uji nyali. Bukan buat konten. Tapi buat menutup sesuatu yang terbuka." Karena sejak malam itu, dia yakin dirinya sudah ditandai. Malam berikutnya, Rizal kembali ke Kelok Tarok. Sendirian. Tanpa musik. Tanpa penumpang. Jam di dashboard. Pukul 3.20. Kabut mulai turun. Dan benar saja, di tikungan lama, dia melihat lentera kuning. Kali ini, tidak ada orang. Hanya lentera yang menggantung. Tanpa tiang, tanpa tangan. Mobilnya mendadak berat. Mesin meraung. Dan dari belakang, terdengar suara yang sudah dia kenal. Langkah kaki. Di atas atap mobil. 1, 2, 3. Disusul suara berbisik. "Berhenti?" Rizal ingat pesan itu. Jangan berhenti. Jangan menoleh. Dia menutup mata.
Menginjak gas. Mobil melaju menembus kabut. Di kaca spion, dia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Puluhan sosok berdiri di pinggir jalan. Semua menghadap mobilnya. Dan di tengah-tengah mereka, laki-laki tua itu mengangkat lentera tinggi-tinggi. Lalu berkata dengan suara menggema, "Jalan ini dibangun di atas kami." Tiba-tiba, semua lampu mati. Total. Mobil melaju dalam gelap. Rizal merasa mobilnya bukan lagi di jalan. Seperti melayang. Seperti turun. Dan tepat saat dia merasakan jatuh, semua kembali terang. Mobilnya sudah keluar dari Kelok Tarok. Dia selamat. Tapi cerita ini belum benar-benar selesai. Karena setelah malam itu, Rizal tidak pernah bisa tidur lewat jam 3.33. Dan kadang, saat dia memejamkan mata terlalu lama, dia melihat jalan berkelok tanpa ujung, dengan lentera kuning di kejauhan. Dan jujur saja, ini bukan bagian yang paling menyeramkan karena penampakan, tapi karena kebenaran. Kebenaran yang akhirnya Rizal pahami. Dan mungkin tidak seharusnya kita dengar. Beberapa hari setelah Rizal kembali dari Kelok Tarok malam itu, kondisinya makin menurun. Bukan sakit secara fisik, tapi seperti orang yang kehilangan sebagian jiwanya. Matanya sering kosong. Tatapannya jauh. Dan setiap jam 3.33, dia selalu duduk tegak di tempat tidur. Keringat dingin, seolah ada yang baru saja memanggil namanya. Akhirnya, Rizal memutuskan menemui seorang orang tua di Sawah Lunto. Bukan dukun terkenal. Bukan paranormal televisi. Cuma seorang kakek penjaga makam. Kuburan Belanda. Kakek itu mendengarkan cerita Rizal tanpa menyela. Dari awal sampai akhir. Dari lentera, langkah kaki di atap mobil, sampai jam 3.33. Setelah itu, kakek itu hanya berkata satu kalimat. "Kau sudah melihat jalan yang sebenarnya." Rizal bingung. "Maksudnya, Pak?" Kakek itu menatap ke arah kuburan. "Kelok Tarok itu bukan sekadar jalan," katanya pelan. "Itu penutup. Penutup dosa. Penutup kematian." Kakek itu mulai bercerita. Dulu, saat Belanda membangun jalur tambang dan jalan di Sawah Lunto, banyak pekerja paksa mati. Ada yang jatuh ke jurang. Ada yang tertimbun longsor. Ada yang dipukul. Ada yang sengaja dikubur hidup-hidup karena dianggap menghambat pekerjaan. Mayat-mayat itu tidak semuanya dimakamkan layak. Sebagian ditimbun di lokasi pembangunan jalan, termasuk di Kelok Tarok. Lalu, untuk merapikan, Belanda membuat kuburan di atasnya. Kuburan Belanda. Seolah-olah rapi. Seolah-olah terhormat. Padahal, di bawahnya, ada arwah yang tidak pernah diakui kematiannya. Lentera itu, kata kakek itu, bukan untuk menakuti. Itu tanda. Tanda bahwa mereka ingin diingat. Rizal terdiam. "Kenapa gue?" tanyanya lirih. Kakek itu menatapnya lama. "Karena kau berhenti. Karena kau mau mengantar. Karena kau menoleh." "Tidak semua orang dipanggil," lanjutnya. "Hanya orang yang hatinya masih mau mendengar." Rizal bertanya, "Terus, apa yang mereka mau dari gue?" Kakek itu menghela napas panjang. "Mereka tidak minta dibawa pulang. Mereka tidak minta balas dendam. Mereka hanya tidak mau dilupakan. Sementara orang-orang melintas di atas tulang mereka." Sambil tertawa dan ngebut. Malam itu, Rizal kembali ke Kelok Tarok. Bukan sendirian. Dia bersama kakek penjaga makam. Tidak lewat jalan utama. Mereka berjalan kaki ke kuburan Belanda. Jam menunjukkan pukul 3.30. Kabut turun pelan. Angin dingin menyapu nisan. Lalu, lentera itu muncul. 1, 2. Banyak. Cahaya kuning bermunculan di antara makam.
Sosok-sosok itu berdiri. Tidak mendekat. Tidak mengancam. Hanya menunggu. Kakek itu berdiri tegak. Dengan suara pelan tapi tegas. Dia membaca doa. Bukan doa untuk mengusir. Tapi doa untuk mengakui. Mengakui bahwa mereka pernah hidup. Pernah mati. Dan pernah dizalimi. Rizal merasakan dadanya sesak. Air matanya jatuh. Dan saat itu, laki-laki tua dengan lentera mendekat. Wajahnya kali ini tidak menyeramkan. Hanya sangat lelah. Dia menatap Rizal. Lalu berkata, "Kau sudah mendengar. Itu cukup." Lenteranya perlahan padam. Satu persatu cahaya menghilang. Kabut menipis. Dan untuk pertama kalinya, kuburan Belanda itu terasa sunyi dengan damai. Sejak malam itu, Rizal tidak pernah lagi melihat lentera. Jam 3.33 tidak lagi membangunkannya. Dan kecelakaan di tikungan itu berkurang. Bukan hilang sepenuhnya, tapi berkurang. Rizal bilang ke gue satu kalimat terakhir. Beberapa tempat bukan angker karena ada hantu, tapi karena ada sejarah yang sengaja dilupakan. Teman-teman, kalau suatu hari kalian lewat Kelok Tarok dan merasakan jalan itu terasa berat, jangan ngebut. Jangan sombong. Karena di bawah aspal yang kalian injak, ada cerita yang tidak pernah ditulis di buku sejarah. Dan mungkin, mereka cuma ingin kita lewat. Dengan sedikit rasa hormat. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kalian punya pengalaman horor di jalan sunyi, tulis di kolom komentar. Karena bisa jadi, cerita kalian akan menjadi pengingat berikutnya. Untuk jalan-jalan yang tidak pernah benar-benar tidur.